Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 dan kita akan bersama-sama langsung menyimak konversi pers yang dilakukan oleh BNPB dari Bandara Silangit Siborong-Borong, Tapanuli Utara terkait dengan penanganan banjir yang terjadi di sejumlah titik di Pulau Sumatera. Berikut pemirsa. Dan di Aceh ada 1 pesawat dan kami masih punya cadangan 1 pesawat operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi apabila perlu penebalan di salah satu provinsi yang menjadi objek penanganan kami. Selanjutnya rekan-rekan media sekalian, kami informasikan secara berurutan. Ini yang terberat adalah Sumatera Utara yang duluan bencananya. Ini hari ke-4 karena mulai bencananya adalah tanggal 25 November 2025. Setelah itu baru Sumatera Barat. Sumatera Barat menyusul. Jumlah kabupaten kota di Sumatera Barat tidak sebanyak Sumatera Utara dan Aceh yang terkena bencana. Dan setelah itu Aceh ini belakangan baru kemarin terjadi bencana yang cukup besar, banjir dan longsor. Ini akan kami sampaikan secara rinci. Yang pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, per hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian. Tentu data ini akan berkembang terus karena kami informasikan juga masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus, yang masih dalam proses penanganan, yang diindikasikan di tempat-tempat longsoran yang belum bisa tembus itu mungkin juga ada korban jiwa manusia. Sehingga setiap hari akan kami update. Untuk sementara datanya itu, rinciannya Tapanuli Utara meninggal 11, Tapanuli Tengah meninggal 47, Tapanuli Selatan 32 meninggal dunia, Kota Sibolga ada 17 yang meninggal dunia, Humbang Hasundutan ada 6 meninggal dunia, kemudian Kota Padang Sidempuan ada 1, Fakfak Barat ada 2, dan sementara untuk Mandailing Natal, data kami sampai sekarang tidak dilaporkan ada yang meninggal. Kemudian untuk pengungsian, ini tersebar ya, jumlahnya lebih dari 1000 KK. Ya. Untuk Tapanuli Utara, ini kami cek awal, titik pengungsian sementara terpusat 1 titik di jalur yang menghubungkan Tarutung ke Sibolga. Ya, ada bangunan gereja di sana dipakai untuk mengungsi. Dicek sekitar ada 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini juga terkonsentrasi di GOR milik Pemda Tapanuli Tengah. Itu sekitar 1.100 kepala keluarga. Ini kalau malam penuh sekitar 1.100, tetapi kalau siang kami hitung, kami cek sekitar 600 karena pada saat siang sebagian masyarakat yang mengungsi juga mengecek dan membantu membuka jalur-jalur yang masih putus. Untuk Tapanuli Selatan ada sekitar 250 KK, untuk Kota Sibolga sekitar 200 KK, Humbang Hasundutan ada 150 KK. Sementara untuk Mandailing Natal, ini tersebar ada di 5 titik tempat pengungsian. Ini kami hitung sekitar 1.500 KK. Kemudian untuk jalur transportasi, jalur komunikasi, untuk per hari ini, untuk Sumatera Utara relatif sudah lebih baik daripada 3 hari kemarin. Yang pertama yang masih terus kita adalah jalur dari Tapanuli Utara atau Tarutung menuju Sibolga. Ini adalah urat nadi atau jalan yang sangat vital, tetapi sekarang masih proses untuk pembukaan. Dibuka oleh Satgas Gabungan, ada Kementerian PUPR, ada Pomdam 1 Bukit Barisan, ada Satgas TNI dan
Di situ bahu-membahu sedang bekerja dari mulai kemarin dan hasilnya per hari ini lebih dari 10 km yang sudah dibuka. Target kami kalau hari ini, malam ini tidak tembus, besok kami akan usahakan untuk tembus sehingga jalur transportasi dari Tapanuli Utara ke bawah ke Sibolga ini bisa segera pulih. Kemudian untuk dari Tapanuli Selatan, dari Sipirok menuju Medan ini juga masih tertutup, ya, ada 2 titik. Ini juga kami usahakan untuk ditembus. Kemudian di Tapanuli Tengah, jadi kami informasikan rekan-rekan media untuk Sumatera Utara, kabupaten yang paling parah terdampak bencana ini adalah Tapanuli Tengah. Ini dari Sibolga ini belum bisa tembus karena ada beberapa jalan dan jembatan yang putus. Tetapi tadi pagi Satgas TNI Polri sudah bisa masuk menggunakan sepeda motor, menggunakan jalan kaki, artinya kebutuhan masyarakat yang terdampak yang kurang lebih 1.100 kakak ini secara bertahap kita bisa berikan. Dan jalur udara dari pelabuhan Pinang Sori di Sibolga, Tapanuli Tengah ini sudah bisa masuk ke Tapanuli Tengah. Kemudian di Mandaling Natal ini juga ada beberapa titik yang masih terputus, antara lain dari Singkuang menuju Tabuyung ada 2 titik, kemudian Tabuyung menuju Pasar Natal belum bisa diakses mobil dan ada beberapa rincian lagi, nanti rinciannya akan saya berikan ke rekan-rekan media. Ini yang dilakukan oleh kami, ya, Satgas Tanggap Darurat yang sementara dipimpin oleh BNPB karena masih ditetapkan status tanggap darurat. Ini yang berusaha terus kami pulihkan untuk jalur-jalur transportasi ini. Nah, untuk jalur komunikasi memang ada beberapa kabupaten kota yang masih belum pulih, yang sangat masih perlu pemulihan adalah Tapanuli Tengah. Jadi praktis kalau kita masuk ke Tapanuli Tengah itu tidak ada sinyal sama sekali. Langkah kami adalah kita memasang jalur komunikasi darurat, jadi menggunakan Starlink. Nah, ini Starlink juga sudah didistribusikan baik ke pemerintah daerah, baik ke titik pengungsian maupun kepada Satgas TNI Polri. Jadi walaupun masih terbatas, per sore ini relatif masyarakat di Tapanuli Tengah sudah bisa berkomunikasi keluar daerah Tapanuli Tengah. Jadi memang mungkin rekan-rekan media juga banyak yang bertanya gitu, banyak yang dari luar Tapanuli yang bertanya tidak bisa mengkontak keluarganya, itu rata-rata yang keluarganya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah itu. Nah, sekarang dengan adanya sistem komunikasi darurat ini, mudah-mudahan itu bisa sedikit terbuka dan ini terus akan kita perbaiki, ya. Tentu saja per besok kalau saya memberikan informasi lagi, tentu kondisinya sudah lebih baik daripada hari ini. Kemudian logistik, ya, logistik ini juga tentu saja belum sepenuhnya tercukupi, tetapi secara bertahap, secara terus-menerus ini kami tambah. Rata-rata untuk seluruh kabupaten kota terdampak utara ini secara bertahap sudah disalurkan logistiknya. Yang pertama Tapanuli Utara, ini kami juga sudah salurkan berupa permakanan, ada sembako, makanan siap saji, juga perlengkapan pengungsi, ada tenda, ada matras, ada pelbed, dan ada selimut. Itu dulu yang bisa kami dorong karena itu merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang terdampak. Paling tidak di titik pengungsian mereka tidak kelaparan dan tidak kedinginan karena terbatasnya bahan makanan dan pakaian maupun tempat perlindungan. Ini semuanya sudah didorong. Tapanuli Tengah, tadi saya katakan ini masih putus, tetapi per sore ini sudah bisa lewat darat dengan cara sepeda motor dan jalan kaki. Di Tapanuli Tengah sudah dibentuk Satgas Gabungan TNI Polri
dipimpin oleh Danrem, Dandim, dan Kapolres. Mereka mengambil bahan logistik dari Bandara Pinang Siri, ya, kemudian masuk ke wilayah Tapanuli Tengah secara jalan kaki maupun naik sepeda motor. Kemudian kami juga lewat udara ini sudah mengedrop bahan logistik ke Tapanuli Tengah per sore ini 3 sorti yang isinya tadi yaitu sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, matras, selimut, dan velvet. Kemudian untuk Tapanuli Selatan ini juga sudah masuk, ya, baik darat maupun udara. Jadi melalui udara dulu, kemudian dilanjutkan dengan darat. Kota Sibolga ini karena juga tadi saya katakan di depan belum tembus ke Sibolga untuk jalan darat, ya, dari Tarutung, dari Tapanuli Utara. Maka menggunakan udara, per sore ini sudah di drop 2 kali, 2 sorti. Kemudian untuk Humbang Hasundutan, ini sudah diberikan 1 sorti. Kemudian untuk Mandailing Natal, ini ada 2 titik yang sudah didistribusikan. Yang pertama titik Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal, itu ada 10 sak beras, masing-masing adalah 10 kg, 50 dus mie instan, kemudian 3 buah terpal, 1 buah tenda, 19 buah family kit, 2 dus makanan, dan 6 dus makanan siap saji. Artinya walaupun masih sangat minim, sangat terbatas, secara berangsur-angsur, secara bertahap, logistik ini sudah bisa kami kirimkan kepada masyarakat terdampak. Kemudian dalam masa tanggap darurat ini, pemerintah pusat lewat BNPB sudah membentuk satgas di provinsi dan kabupaten kota untuk mendampingi Forkopimda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan ini semuanya sudah masuk untuk mendampingi para kepala daerah. Untuk di provinsi, kami tunjuk untuk Sumatera Utara adalah Deputi 3 Penanganan Darurat, penanggung jawab Provinsi Sumatera Utara, itu jabatannya Deputi 3 Penanganan Darurat. Kemudian di masing-masing kabupaten kota sudah masuk antara 5-10 orang personil BNPB yang akan mendampingi Bapak Bupati dan Forkopimda tingkat kabupaten kota melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam tahap tanggap darurat ini. Kemudian rekan-rekan media sekalian, per hari ini juga sudah masuk bantuan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk Sumatera Utara yang sudah masuk dan nanti akan kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang pertama adalah alat komunikasi Starlink, ada 17, ini sangat berguna dengan adanya alat komunikasi dan gensetnya. Kami informasikan bahwa di beberapa titik yang menonjol adalah di Tapanuli Tengah, itu listrik dan air masih mati, ya. Sehingga bantuan dari Bapak Presiden, alat komunikasi ada 17 dan genset 17 ini sangat bermanfaat. Kemudian perahu LCR ada 15, permakanan ini mie instan 750 dus, kemudian ada tenda pengungsi 19 dan kompresor 1. Ini adalah bantuan tahap awal dan juga bantuan dari kementerian lembaga dan dari TNI Polri juga masuk terus. Nanti kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk menormalisasi jalur-jalur yang masih terputus, di Sumatera Utara juga sudah diperkuat dengan alutsista dan alat-alat berat. Kami informasikan Kementerian PU di bawah arahan Bapak Ibu Wamen PU juga sudah berkomunikasi terus dengan kami dan sekarang sedang berusaha membuka jalur-jalur yang putus. Tadi yang saya katakan dari Tarutung ke Sibolga maupun dari Bandara Pinang Siri menuju Tapanuli Tengah. Kemudian untuk transportasi udara dari BNPB kami untuk Sumatera Utara menyiapkan 2 unit pesawat helikopter dan 1 unit pesawat karapan jenis Cessna. Jadi ada 3 pesawat di luar pesawat yang tadi digunakan untuk OMC. Ya.
OMC untuk Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan dengan adanya tiga pesawat ini bisa membantu evakuasi, bisa membantu pendorongan logistik, dan kami informasikan dari Mabes TNI juga akan mengerahkan untuk Sumatera Utara itu paling tidak ada 3 tambahan pesawat heli. Itu baru datang besok, tapi seiring dengan berjalannya waktu nanti terkait alutsista ini akan semakin banyak, termasuk juga dari Polri itu juga akan mengerahkan bantuan baik peralatan maupun alutsista. Nanti setelah ini mungkin Bapak Kapolda juga bisa menyampaikan informasi. Itu untuk Sumatera Utara ya. Selanjutnya saya masuk ke Provinsi Aceh. Sama ya, Provinsi Aceh ini kan belakangan terjadi banjirnya. Jadi duluan Sumatera Utara, baru 2 hari yang lalu ya. Yang kemarin itu yang kemudian masif hampir seluruh kabupaten kota di Aceh, di Aceh itu terkena bencana. Cuaca per hari ini Aceh juga terang, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan cuaca yang terang beberapa hari ke depan ini memudahkan dalam operasi tanggap darurat yang dilaksanakan. Untuk korban jiwa per sore ini yang kami bisa dapatkan datanya, sekali lagi rekan-rekan media juga paham, ini akan berkembang terus ya. Sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia, 25 hilang, dan 8 luka-luka. Rinciannya untuk Kabupaten Bener Meriah 11 meninggal dunia dan 13 hilang. Untuk Aceh Tenggara 6 meninggal dunia, 7 hilang, 5 luka-luka. Aceh Tengah 15 meninggal dunia, Gayo Luwes 1 meninggal dunia dan 2 hilang. Aceh Tamiang 3 luka-luka. Kemudian Kota 1 meninggal dunia dan Kota Luk Sumawe 1 meninggal dunia dan 3 hilang. Bagaimana dengan kabupaten kota lainnya? Ini masih proses pendataan. Ada beberapa kabupaten kota yang masih terputus ya. Baik kita datang dari utara, dari Luk Sumawe maupun dari Banda Aceh, ini masih belum bisa tembus sampai seluruh kabupaten kota di wilayah Aceh, Provinsi Aceh. Pengungsi di seluruh Aceh per sore ini kami data ada 4.846 KK. Itu tersebar ya di seluruh kabupaten kota Aceh. Ini semua kabupaten kota Aceh ini rata-rata terdampak ya. Ini rinciannya banyak sekali. Nanti rekan-rekan media bisa saya berikan salinannya ya. Sebagai contoh, Bener Meriah ada 10 kecamatan, Aceh Tenggara ada 14 kecamatan, Aceh Tengah ada 12 kecamatan, dan selanjutnya. Itu nanti rinciannya akan saya sampaikan. Kemudian untuk Aceh ya, ini masih ada beberapa yang masih dalam perbaikan ya. Ini masih dilakukan normalisasi oleh Kementerian PU, antara lain batas wilayah Sumut dan Aceh. Ini jalan nasional, ini juga masih beberapa terputus ya. Kemudian Banda Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang masih terputus untuk jalur-jalur darat yang menggunakan kendaraan-kendaraan besar ya. Kemudian untuk Kabupaten Gayo Luwes itu pun jalur darat ini masih terganggu ya. Jadi ruas jalan nasional Gayo Luwes Aceh Tenggara ini putus di 4 titik, ini juga masih normalisasi ya. Kemudian akses jalan nasional Gayo Luwes Aceh Tengah ini juga masih terganggu. Akses jalan provinsi Gayo Luwes Aceh Barat Daya ini juga masih putus. Kemudian satu lagi adalah jalan provinsi Gayo Luwes Aceh Timur, ini pun masih belum normal. Sisanya bisa ditempuh, dan yang putus-putus ini sekarang masih dalam penanganan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian untuk membuka
jalur-jalur transportasi tadi saya sudah katakan yang putus-putus ini dengan alat berat, dengan Satgas gabungan ini berusaha dibuka terus ya. Sekali lagi Aceh baru kemarin ini terjadinya banjir yang besar sehingga tentu saja kami butuh waktu untuk mengembalikan dalam kondisi semula. Nah sekarang untuk jalur komunikasi sama dengan Sumatera Utara ini relatif terganggu ya. Dan kami juga harus memasang alat komunikasi darurat ya, pakai Starlink. Ini kami informasikan untuk Gayo Luwes sudah terpasang Starlink, Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, Lok Sumawe, dan Aceh Tamiang ini sudah terpasang. Termasuk Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Artinya komunikasi dengan masyarakat di Aceh menggunakan alat komunikasi darurat itu relatif bisa lebih lancar. Kemudian untuk pendistribusian logistik ini secara terus-menerus ya, secara bertahap diberikan. Yang sudah masuk logistik permakanan ya, sama dengan Sumatera Utara. Rinciannya adalah sembako, selimut, matras, mie instan ya, kemudian genset dan lain sebagainya. Ini merupakan kebutuhan dasar dari para masyarakat atau manusia yang kena bencana. Yang sudah masuk adalah Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, dan Langsa. Sementara yang sekarang sedang proses, ada yang baru tiba, ada yang masih di perjalanan, tapi ini yang kami lakukan dari mulai tadi pagi sampai nanti malam sampai selesai. Adalah Aceh Besar, Pidi Jaya, Biren, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Ya. Kemudian di Aceh juga untuk bantuan dari Bapak Presiden menggunakan 3 Hercules ini sudah sampai ya di Aceh. Yang pertama adalah ada beras 100 karung, minyak 10 koli, gula putih 10 dus, mie instan 25 dus, kemudian Starlink ada 28, genset 28, ada mie instan 750, LCR 20, kompresor 18, tenda, dan masih banyak lagi ya. Artinya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ini sangat banyak ya, dan ini akan kami distribusikan kepada masyarakat Aceh yang sangat membutuhkan. Itu untuk Aceh ya, untuk Aceh. Kemudian kami masuk ke Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Jadi pola penanganannya di tanggap darurat itu hampir sama ya. Ada poinnya, yang pertama di 1-2 hari ini memang kita fokus kepada evakuasi ya, pencarian dan pertolongan korban, pendistribusian logistik, membuka jalur-jalur transportasi, jalur-jalur komunikasi yang putus ya. Setelah itu melaksanakan langkah-langkah untuk mengurus dari para pengungsi tersebut. Nah, Sumatera Barat sama ya, alhamdulillah cuaca juga per hari ini terang, tidak ada hambatan, sehingga ini proses untuk penanganan masyarakat terdampak bisa lebih lancar ya, tidak terganggu cuaca. Untuk korban jiwa di seluruh Sumatera Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang, dan 4 jiwa luka. Ini 3 provinsi ini relatif bencananya besar ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan Sumut, Aceh, ya Sumatera Barat ini yang relatif lebih ringan ya, tapi bukan berarti ringan kalau dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Aceh. Tapi kalau dibandingkan dengan skala bencananya misalnya Sumatera Barat sendirian ya, ini sangat besar dan sangat masif gitu ya. Kemudian pengungsi di Sumatera Barat ini terdata per sore ini ada 3.900 kakak. Nah, yang
agak parah memang di Sumatera Barat itu ada dua ya, yaitu di Padang Pariaman, di Kota Solok, dan di Kota Padang. Ya. Ini yang cukup parah, termasuk juga ada di, saya ulangi ya, di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Padang. Itu yang kelihatannya agak menonjol, tapi di kabupaten kota lain juga ada ya bencana, meskipun tidak terdapat pengungsian yang banyak maupun korban jiwa yang masif. Dari 3.900 KK ini yang banyak pengungsi adalah di Padang Pariaman, itu sekitar 3.000-an lebih, dan 3.208 ya, dan di Kota Solok sekitar 600 KK. Yang lainnya ada beberapa puluh dan ada di beberapa titik. Rinciannya nanti saya akan berikan ke rekan-rekan media sekalian. Sama dengan di Sumatera Utara dan di Aceh, ini juga ada beberapa jalur transportasi yang masih memerlukan perbaikan, memerlukan disambung kembali. Itu rinciannya ya, yang berdata per hari ini di Padang Pariaman itu ada 5 jembatan yang rusak, ya. Kemudian jalur nasional dari Bukit Tinggi menuju Padang, ini ada 1 titik longsor di Kota Padang Panjang. Ya. Kemudian ada juga jalur dari Kabupaten Agam menuju Kabupaten Pasaman, ini juga ada yang longsor di Lubuk Sikapiang, Kabupaten Agam. Itu ya untuk jalur transportasi. Untuk jalur komunikasi relatif lebih baik daripada kondisi di Aceh dan di Sumatera Utara. Rata-rata untuk komunikasi HP, internet ini di Sumatera Barat masih berfungsi dengan cukup baik, tapi tetap seperti di daerah lain, kami pun melakukan mekanisme komunikasi darurat melalui Starlink. Kemudian logistik ini sudah disalurkan permakanan sama seperti di Aceh, Sumatera Barat kepada pengungsi yang tadi saya sampaikan. Di Tanah Datar ini tidak ada masalah karena masih bisa dijangkau oleh darat. Jadi seperti sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, alat kebersihan ini bisa didistribusikan dengan jumlah yang memadai. Kemudian Kota Bukit Tinggi, Kota Solok juga sudah didistribusikan. Kemudian dari pemerintah pusat untuk BNPB ini di Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sestama, dan untuk kabupaten kota sama seperti di Sumatera Utara dipimpin oleh pejabat eselon 2 dengan jumlah antara 5 sampai 10 orang. Ini mendampingi para kepala daerah sampai kondisi lebih baik, pulih, untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam tanggap darurat ini. Untuk Sumatera Barat, pendampingan tidak ada masalah, karena rata-rata masuk kabupaten kota ini bisa tembus. Nah, yang Aceh ini memang ada beberapa yang belum bisa masuk, ya. Tapi per sore ini untuk Aceh dipimpin oleh Deputi 4 sudah bisa masuk juga lewat udara dari Medan masuk ke Lok Sumawe. Ya. Kemudian untuk Sumatera Barat sudah diterima juga bantuan dari Bapak Presiden. Yang terdata di kami adalah alat komunikasi Starlink dan genset ada 18. Kemudian LCR juga sudah diterima. Ini terdata ada 30. Kemudian permakanan termasuk tenda juga sudah sampai di Sumatera Barat. Ya, tentu saja ini bantuan-bantuannya akan terus diberikan, dan mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini, ya, rekan-rekan media bisa memperoleh gambaran ya terkait langkah yang sudah, sedang, dan akan kita laksanakan. Tentu saja rekan-rekan media sekalian, informasi ini akan disampaikan secara terus-menerus. Ya. Kalau perubahannya drastis, mungkin setiap sore saya akan sampaikan, paling tidak juga 2 hari sekali begitu. Dan mudah-mudahan tanggap darurat yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur ya dan bupati wali kota rata-rata 2 minggu. Ini sebelum 2 minggu proses penanganan tanggap darurat itu bisa selesai
dan kehidupan masyarakat di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Mungkin seperti itu dari saya. Silakan sebelum nanti mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media sekalian. Pak Kapolda kalau mau menambahkan beberapa hal, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Kepala. Yang saya hormati. Dan pemirsa, barusan tadi kita simak pernyataan pers yang disampaikan oleh Kepala BNPB Suharyanto terkait dengan penanganan bencana alam di Sumatera, baik itu yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh pemerintah, meliputi wilayah terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Dan demikianlah Breaking News Berita 1, saya Sosa Hutape mewakili segenap rekan kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.